Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 10 November 2021. Pada edisi ini cukup spesial karena hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena hari ini adalah hari pahlawan, di mana para pejuang kita zaman dahulu itu berjuang sebegitu gagah dan beraninya untuk satu hal, memerdekakan Indonesia. Pahlawan zaman dulu memerdekakan Indonesia dengan berdarah-darah. Harusnya 10 November ini menjadi tonggak sejarah, karena kita harus juga bisa berdarah-darah, tapi bukan darahnya darah real ya, tetapi lu bisa berdarah-darah memperjuangkan atau membantu negara kita untuk lebih berkembang lagi. Salah satunya yaitu adalah merdeka dalam berinvestasi. Jangan lagi sampai lu dijajah sama orang lain dalam mengambil suatu keputusan, serta jangan sampai lu dijajah dalam hal menentukan instrumen investasi apa yang cocok, menentukan kira-kira platform apa yang cocok. Lu harus bisa membedakan mana platform yang udah merdeka. Artinya platform yang merdeka itu adalah platform yang tidak main-main dengan nasabahnya. Artinya di sini bukan platform yang bodong. Untuk menghindari platform yang bodong, salah satu trik yaitu adalah teman-teman atau lu bisa memerhatikan atau mengecek apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ada lebih 200 vintage mungkin di Indonesia sekarang, tetapi hanya sekitar puluhan yang baru diawasi dan terdaftar di OJK. Oleh karena itu, untuk memastikan lebih lanjut, silakan cek di www.ojk.go.id. Oke, kita sekilas tentang itu, kita akan lanjut, yaitu adalah saat kita udah nyaman dengan itu, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah melakukan yang namanya transaksi jual beli. Transaksi jual beli atau istilahnya berdagang itu juga salah satu bentuk dari merdeka. Karena di situ ada yang namanya azas kebebasan, azas yang dipakai oleh bangsa Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya. Itu ada di undang-undang bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan seluas-luasnya selama mematuhi peraturan dan undang-undang atau tidak melakukan tindak pidana. Artinya, salah satu hal untuk azas kebebasan yaitu adalah berdagang. Berdagang itu bisa dengan cara memperjuangkan ide-ide kreatif kita, lalu kita jual, baik itu dalam bentuk real ataupun jasa, barang ataupun jasa, real ataupun digital. Dalam bentuk digital, lu bisa melakukan transaksi jual beli atau berdagang, yaitu adalah berdagang saham. Berdagang saham pun terbagi-bagi lagi. Ada yang berdasarkan yang namanya angin-anginan atau momentum, atau ada yang berdagang setiap hari yang disebut sebagai trader harian atau trading harian ataupun scalper. Nah, bagi lu yang profil resikonya adalah very high risk atau trader harian, lu bisa lanjutin video ini. Tapi kalau lu bukan yang namanya trader harian, lu bisa skip video ini sekarang. Oke, kita mulai. Analisis teknikal saham harian 10 November 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian yang ada di bursa selama pada perdagangan kemarin tanggal 9 November 2021. Secara overall bisa kita lihat bahwa bursa ataupun indeks yang ada di bursa kita itu hijau royo. Ini tergambar dari lihat IHSG atau di sini nama lainnya adalah Composite itu positif 0,56%, LQ45 positif 0,21%, Kompas 100 positif 0,17%,
Lalu IDX 30 positif 0,07%. Artinya ini secara overall itu hijau royo. Itu tidak terlepas dari sentimen-sentimen positif yang ada di global, khususnya di Amerika Serikat. Dan ini ada top gainers dan top loser pada perdagangan hari ini ya. Ada PMJS, Yellow, Chani, Temas, dan DSSA. Sedangkan top loser ada BCIC, Omre, TNCA, Rally, dan BNBA. Ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 9 November 2021. Yaitu adalah terbentuk yang namanya gap. Nah, ada gap yang dibentuk dan coba ditutup. Tapi ditutupnya masih ada space. Artinya di sini ada potensi untuk mengalami penurunan pada perdagangan besok di hari Kamis ya. Di besok hari apa sih? Rabu. Di hari Rabu itu akan cenderungan yaitu sama kayak ini, flat nih, flat, tapi adalah cenderung turun. Flat tapi cenderung turun. Walaupun pada perdagangan awal lihat di pertengahan sesi itu hijau royo ya, hijau. Tapi selain itu tidak ada lagi buangan. Artinya di sini akan mencoba membentuk gap kembali pada perdagangan hari ini ya, perdagangan hari ini 10 November. Tetapi dia akan setelah itu mungkin jam 10-an lah, jam 10, jam 11-an akan melanjutkan datar tapi cenderung koreksi. Karena apa? Tidak terlepas dari dia udah menyentuh level 6.600 nih. Level 6.669,93. Artinya dia harus turun. Dipaksa untuk turun pressure-nya. Ini tergambar dari akhir sesi tidak ada, yang ada di pertengahan seksi. Selanjutnya adalah pom-pom news. Pom-pom news apa? Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Di sini ada dua berita menarik yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah berita dari salah satu ruang lingkup dari orang rezim nomor 1 di Indonesia, keluarganya, yaitu adalah Kaisang. Berita dari CNBC Indonesia. Sahamnya Sahamnya diborong Kaisang CS, begini jeroan emiten udang PMMP. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali melakukan gebrakan di pasar modal RI. Kali ini, Kaisang lewat kendaraan bisnis PT Harapan Bangsa Kita atau GK hebat mendorong sebanyak 8%. Artinya di sini lihat nih kata-katanya, 8% itu merupakan bisa dibilang adalah salah satu yang bisa menaruh komisaris atau antek-antek ya gitu ya. Atau bisa mewakili di jajaran direksi itu dari para pemegang saham yang di atas 5% pada umumnya. Jika disetujui oleh pada saat RUPS. Kita lanjutkan. Memborong saham 8% saham emiten pengelolaan udang PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk PMMP. Diwartawakan sebelumnya oleh CNBC Indonesia Selasa 9 November 2021, Panca Mitra Multi Perdana mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis dan perjanjian jual beli saham dengan GK Hebat, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang akselerasi bisnis pengolahan makanan dan minuman. GK Hebat adalah perusahaan induk yang berkantor di Generali Tower, Jakarta Selatan yang membawahi sejumlah bisnis diantaranya Sang Pisang, Yang Ayam, Terna Kopi, Siap Mas, Lestos, dan Enigma Camp. Ini satu kabar positif sebenarnya untuk PPMP ya. Untuk PPMP ini adalah salah satu kabar positif. Tapi yang lalu harus perhatikan di sini adalah sosoknya. Beberapa waktu lalu seorang sosok itu mampu menginfluence atau mempengaruhi retail, mempengaruhi trader di Indonesia untuk masuk. Kita sebut aja beberapa tokoh yang kemarin
yang menyebutkan bahwa oh emiten ini siap naik, tiba-tiba naik. Emiten ini tiba-tiba naik. Emiten ini tiba-tiba naik. Walaupun bertahan sehari 2 hari. Inilah yang disebut sebagai market maker individual. Ataupun gajah individual. Apakah ini bagus? Jawabannya bagus. Kenapa? Karena ini merangsang retail untuk masuk ke pasar kita lebih menggeliat lagi, biar transaksi yang berkutat di antara kisaran 10T naik hingga 20T, bahkan lebih dari itu. Jadi ini kabar positif apalagi untuk hari ini ya PPMP. Berita ini dikeluarkan jam 15.02 setelah bursa mengalami tutup. Jadi jangan heran kalau hari ini PPMP akan go to the sky. Kita lanjut. Berita dari CNBC Indonesia, MI kok lepas Bukalapak? Ada apa nih? Wah, ini kalimat ini banget ya. Kalimat suggestion banget nih. Berita dari CNBC Indonesia, manajer investasi mulai melepas saham PT Bukalapak, Buka, sebagai aset dasar underlying asset, produk reksadana. Saham Buka terpantau sempat masuk dalam 10 besar underlying aset reksadana sejumlah MI atau manajer investasi. Head of Business Development Division PT Henan Putih Rai Asset Management Reza Fahmi mengakui telah melakukan pengurangan portofolionya di saham Buka dan mengalihkannya ke saham lain. Salah satu penyebabnya adalah harga sahamnya yang terus mengalami penurunan sejak penawaran umum saham perdana Initial Public Offering IPO di Agustus lalu. Lebih lanjut, Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan pertimbangan MI untuk melepas saham ini salah satunya adalah karena pertimbangan kondisi fundamental yang masih merugi. Ya gue lucu aja ya. MI udah kompeten tentunya, udah tersertifikasi oleh lembaga tertentu yang sudah harus menilai bahwa perusahaan ini bagus nih, perusahaan ini enggak gitu. Gue pernah ngebuat videonya, mungkin lu bisa ngecek ya. Gue buat videonya mengenai bedah saham Bukalapak. Apakah baik untuk layak untuk dibeli apa enggak? Dan jawabannya fundamentalnya it's very bad gitu loh. Dari awal prospektus. Tetapi karena exposure yang berlebihan itu mengakibatkan Bukalapak langsung melejit hingga 1.000. Walaupun sekarang balik lagi ke harga normalnya dari harga penawaran IPO. Apakah itu normal? Jawabannya normal. Karena kenapa? Sampai waktu 6 bulan setelah Bukalapak IPO itu masih yang namanya permainan bandar. Dan ini adalah yang namanya permainan bandar. Why? Karena kalau lu perhatikan dalam 3 bulan terakhir, asing masuk di Bukalapak itu cukup tinggi. Potensi di window dressing bisa naik Bukalapak itu cukup tinggi. Tetapi why menyebarkan berita ini? Itu lo harus cermat. Apakah ini berita beneran atau ini berita pesanan? Dan menurut gua ini adalah berita pesanan. Dan ini adalah menu trading harian yang lu tunggu-tunggu ya. Di sini ada beberapa emiten yang bisa lu pakai untuk trading harian pada hari ini. Di sini gua pakai 2 indikator, yaitu adalah indikator parabolic star nih yang bintang-bintang ini nih, serta yang namanya Kanner Relative Strength Index. Prinsipnya Kanner Relative Strength Index ini sama, tapi dia melibatkan 3 ya. Rate of change melibatkan yang namanya RSI atau stochastic. Jadi dia melibatkan volume. Jadi ketiganya ini lebih valid dibandingkan kalau lu cuma menggunakan stochastic RSI ataupun RSI aja dalam menilai suatu sentimen gitu. Cara bacanya pun mirip, bahwa kalau berada di bawah ini, di bawah menuju ke selatan ya. Ini nih di bawah-bawah ini atau di bawah 30 di garis biru ini, di bawah ini arsir ini, nah, itu disebut sebagai jenuh jual. Artinya potensi balik arah atau reversal cukup tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau di utara, dia masuk ke utara, itu artinya jenuh beli dan potensi untuk turun lebih tinggi.
Dan ini bisa dilihat bahwa dia sudah jenuh jual dan naik ke atas. Dan sekarang ini lagi, nah begini gambarannya. Dan yang kedua adalah parabolic SAR. Parabolic SAR indikator untuk melihat kekuatan tren. Bisa dilihat ini adalah tren dari yellow. Kenapa dia turun banget seperti ini? Karena dia habis ARB, kemudian dibuka di 210 pada hari ini dan menjadi top gainers. Lu bayangin, target yang akan dicapai adalah di sini. Range di 400 atau setidaknya di 300. Kalau lu mau ambil kesempatan, maka yellow hari ini menjadi kesempatan lu untuk cuan-cuan banyak. Lu bisa beli di 206 sampai 210, cut loss di 200, jual di 216 sampai 226. Emiten kedua adalah Care. Care lihat sentimennya masih tinggi. Lalu di sini masih uptrend ya. Ini masih uptrend, jadi hari besok awal sesi bursa itu hijau. Emiten Care akan naik pada awal-awal sesi. Bisa lu manfaatin beli di 508 sampai 512, cut loss di 496, jual di 518 sampai 530. Selanjutnya adalah MDKA, case-nya sama. Bisa lu manfaatkan beli di 3220 sampai 3240, jual di 3130, jual cut loss di 330, jual di 3260 sampai 3280. Lalu emiten auto apalagi bisa dilihat di emiten auto nih, range-nya jauh, potensinya jauh. Artinya di sini akan soloran naik ke atas, kekuatan strong uptrend ya, cukup tinggi di auto. Jadi lu bisa manfaatin baik untuk swing trading ataupun daily trading kalau untuk auto. Ya, walaupun ini turun, ini turun, pasti dia akan begini balik lagi. Beli di 115 sampai 1160, cut loss di 1145, jual di 1165 sampai 1175. Dan yang terakhir, ini adalah emiten pom-pomnya dari Pak Kaisang, yaitu adalah PMMP. Secara overall, memang ini mengalami penurunan. Tetapi lu lihat, psychologist-nya berada di titik psychologist. Pas banget berada di bawah untuk mantul ke atasnya cukup tinggi. Artinya, ini bisa lu manfaatin untuk take profit sebanyak-banyaknya. Lu bisa beli di 510 sampai 515, cut loss di 500, jual di 535 sampai 545. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik trading plan yang udah gua kasih. Ingat, trader harian itu ada dua prinsip yang harus digunakan, yaitu adalah don't be greedy dan be disciplined. Gua Fajar Siddiq pamit, bye.